Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Putri, BP 191107-1008, kelas 2B D4 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan elektronika komunikasi, judul simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulation dengan menggunakan software LabVIEW 2019. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari data percobaan. Jadi pada langkah nomor 4 itu yang diketahui noise AWGN-nya off, frekuensi informasinya 1 kHz, amplitudenya 1 VPP, sinyal pembawa atau carrier-nya itu 10 kHz, deviasinya itu 5 kHz. Yang ditanya yaitu sinyal keluaran pemancar FM dan spektrumnya. Nah, dapat dilihat ini adalah sinyal keluaran pemancar atau sinyal output. Ini sinyal penerima atau demodulasi, dan ini power spektrumnya. Nah, pada langkah nomor 4 ini dilihat dari percobaannya, di mana dengan dimasukkan frekuensi informasi 1 kHz, amplitude 1 VPP, yang berarti amplitudenya itu 0,5 volt peak, frekuensi sinyal carrier 10 kHz, serta frekuensi deviasinya 5 kHz. Selanjutnya, tampilan di LabVIEW ketika dijalankan yaitu sinyal carrier-nya memiliki gelombang yang mengikuti perubahan sinyal informasi dengan periode pada sinyal carrier yang lebih besar daripada sinyal pembawa. Lanjut ke langkah nomor 5. Nah, untuk di langkah nomor 5 ini yang diketahui yaitu tegangan informasi 5 VPP, 10 VPP, 15 VPP, 25 VPP. Untuk yang ditanya yaitu amati sinyal keluaran pemancarnya, sinyal penerima, dan spektrumnya. Nah, yang pertama yang A untuk tegangan 5 VPP. Nah, ini sinyal keluaran pemancar FM, ini yang tidak terkena noise, ini yang terkena noise. Lanjut, ini sinyal penerimanya, dan ini spektrum frekuensinya. Nah, untuk langkah kerja yang kelima ini, dimana dengan perubahan input, tegangan informasi dan menghasilkan output berupa sinyal keluaran FM yang semakin besar dimulai dari yang memiliki beda amplitude, yang kecil dilihat dari tabel. Dan semakin besar juga tegangan informasi, maka periode yang ditampilkan juga semakin besar. Selanjutnya, FM atau demodulasinya. Ini yang sinyal penerima ini, dimana jika tegangan informasi diperbesar memunculkan demodulasi yang memiliki bentuk gelombang yang patah-patah juga dan tidak memunculkan lembah, sedangkan bukit gelombang yang semakin besar tegangan informasinya, tinggi gelombang yang semakin kecil, dan spektrum frekuensi memunculkan bentuk yang nyaris mengikuti demodulasinya, seperti gambar screen sinyal penerima ini. Kita lanjut ke langkah ini. Ini tadi untuknya 5 VPP dan ini 10 VPP, bisa kita lihat. Ini gelombangnya, sinyal penerima, dan spektrumnya. Lanjut, ini 15 VPP, ini output tanpa noise, ini ada noise, sinyal penerima, spektrum frekuensi, sinyal keluaran. Ini untuk 25 VPP, yang terkena noise sebelah kanan, yang tidak terkena noise sebelah kiri, sinyal penerima, dan spektrumnya. Nah, kita masuk ke langkah nomor 6. Jadi, yang diketahui di langkah nomor 6 ini, kita mengganti deviasinya menjadi 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, dan 75.
Yang ditanya, data sesuai dengan langkah nomor 4, yang berubah itu deviasinya sesuai yang diketahui, dan apa yang terjadi, berikan analisa Anda. Nah, untuk itu bisa kita lihat ini untuk deviasi frekuensi 10 kHz. Nah, untuk itu kita bisa lihat ini yang sebelah kanan terkena noise, yang sebelah kiri tidak terkena noise. Ini untuk sinyal output. Terus ini sinyal penerima atau demodulasi. Ini power spektrumnya. Nah, kita masuk ke yang frekuensi 15. Ini sinyal keluarannya atau sinyal output. Yang kanan kena noise, yang kiri enggak. Ini penerima demodulasinya. Terus ini power spektrumnya. Kita masuk yang ke 25. Keluarannya, demodulasinya, sama spektrumnya. 50. Nah, ini dia sinyal keluarannya dan sinyal output. Yang kanan terkena noise, yang kiri enggak. Sinyal penerima. Nah, nampak kan di yang 50 ini gelombangnya semakin rapat. Dan ini untuk spektrumnya. Dan yang terakhir itu frekuensi 75 kHz. Ini keluarannya atau sinyal outputnya, pemancar FM yang terkena noise sebelah kanan, yang tidak sebelah kiri. Ini sinyal penerima atau demodulasi dan spektrum. Dari langkah ke-6 ini, dengan memasukkan data yang keempat dengan perubahan deviasi frekuensi 10, 15, 25, 50, 75 kHz tadi, dengan semakin besar deviasi frekuensi tersebut akan muncul keluaran FM yang memiliki amplitude yang berubah-ubah dan semakin kecil serta periode gelombang yang semakin kecil. Selanjutnya, penerima FM dengan deviasi frekuensi yang semakin besar memunculkan gelombang yang memiliki lembah atau gelombang negatif ini yang semakin kecil hingga berubah menjadi bukit atau gelombang positif. Sedangkan spektrum frekuensi memiliki bentuk yang mengikuti gelombang demodulasi dengan periode yang semakin kecil juga. Jadi spektrum ini mengikuti gelombang ini, demodulasi ini dengan periode yang semakin kecil juga. Kita masuk ke langkah yang nomor 7. Nah, untuk langkah nomor 7 ini dia sedikit panjang karena dia diminta sesuai dengan langkah nomor 4, 5, dan 6, hidupkan noise AWGN on. Karena tadi pas langkah nomor 4 dan 5 dan 6 itu AWGN-nya off, dan di langkah nomor 7 itu di-on-kan. Berikan noise AWGN 1 meter, 50 meter, 75 meter, 100 meter, dan 200 meter, 500 meter. Amati sesuai langkah nomor 4, 5, dan 6. Nah, kita lihat untuk langkah nomor 4 untuk 1M. Sinyal keluaran pemancarnya, sinyal outputnya seperti yang kita lihat. Untuk setiap yang sebelah kanan itu terkena noise. Dan demodulasinya, spektrumnya. Nah, ini untuk yang nomor 4 yang 50 meter. Keluaran pemancar sinyal outputnya. Ini penerima atau demodulasinya, ini spektrumnya. Ini untuk 75, ini sinyal keluarannya. Nah, nampakkan perbedaan antara yang terkena noise dengan tidak terkena noise. Ini dia penerima. Ini power spektrumnya. Yang 100 ini sinyal keluaran pemancar. Ini demodulasinya atau penerimanya. Dan ini power spektrumnya. Kita masuk yang 200 meter. Untuk langkah nomor 4 itu sinyal keluarannya ini. Yang sebelah kanan itu terkena noise, yang sebelah kiri enggak. Ini demodulasinya, sama ini spektrumnya. Kita masuk yang ke 500, langkah nomor 4. Masih nomor 4, yang sebelah kanan terkena noise, yang sebelah kiri enggak. Ini sinyal penerima atau demodulasinya. Dan yang di bawahnya power spektrum. Nah, dari langkah nomor 4 tadi, itu sinyal output tidak ada yang berubah dengan AWGN off.
Untuk sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang, namun bentuknya masih mengikuti gelombang ketika AWGN off. Untuk spektrum frekuensinya, domain frekuensi tidak berubah, untuk power frekuensinya itu juga tidak berubah. Nah, itu untuk 1 meter. Untuk 75 meternya, itu AWG on, sinyal outputnya tidak ada perangkat di gelombang yang terkena noise, sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang. Untuk spektrum frekuensinya, itu domain frekuensi ada pergerakan di bagian spektrum terkena noise, power frekuensinya tidak berubah. Ini yang terkena noise seperti ini. Terus untuk yang 100 meter, ini 200, ini berarti ini. Nah, ini untuk yang 100 meter ini, untuk AWG on, sinyal output pada ada pergerakan di gelombang yang terkena noise lebih kuat besar dibandingkan AWG on 75. Jelas dapat kita bedakan noise 100 dengan 75. Nah, ini untuk noise output, sinyal output noise yang 75, dan ini yang 100. Sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang namun lebih kuat dibandingkan AWGN 75. Ini sinyal atau demodulasinya. Untuk spektrum frekuensi, domain frekuensi ada pergerakan di bagian spektrum terkena noise yang lebih terlihat dibandingkan AWGN 175. Nah, ini untuk yang 200. Nah, untuk yang 200 ini sinyal outputnya itu ada pergerakan di gelombang yang terkena noise namun lebih kuat dari 100. Penerimanya terjadi pergerakan gelombang sinyal. Di penerimanya terjadi pergerakan gelombang pada sinyal yang terkena namun lebih kuat dibandingkan dengan AWGN 100 meter. Untuk frekuensi, spektrum frekuensinya ini, domain frekuensinya itu ada pergerakan di bagian spektrum terkena noise yang lebih terlihat dibandingkan yang AWGN on 100 meter tadi. Untuk power frekuensinya tidak berubah. Nah, untuk yang 500, ini sinyal outputnya itu ada pergerakan di gelombang yang terkena noise namun lebih kuat dibandingkan yang 200 tadi. Untuk sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang pada sinyal terkena noise namun lebih kuat dan lebih besar dibandingkan 200. Untuk spektrum frekuensinya itu untuk domain frekuensi ada pergerakan spektrum dan power frekuensi tidak berubah. Kita masuk ke poin 5. Nah, untuk poin 5 ini sinyal keluaran untuk 1 meter. Nah, di sini yang pertama, untuk 1 meter ini untuk outputnya tidak ada perubahan. Ini yang terkena noise, ini yang tidak. Nah, untuk penerima atau demodulasinya terjadi sedikit pergerakan gelombang namun masih mengikuti bentuk gelombang dengan AWG off. Untuk spektrumnya di sini domain frekuensi tidak ada perubahan, powernya pun juga tidak ada perubahan. Untuk 50 juga seperti itu, dia lebih besar dibandingkan yang 1 meter untuk keluar sinyal outputnya, dan sinyal penerima dan demodulasinya lebih kuat dan lebih besar dibandingkan yang 1 meter. Begitu juga dengan spektrumnya. Nah, untuk yang 75, sinyal outputnya terdapat pergerakan gelombang pada keluaran sinyal terkena noise. Penerimanya terjadi pergerakan gelombang yang cukup jelas. Untuk spektrumnya, ini demodulasi atau penerimanya. Ini untuk spektrumnya. Jadi di sini tuh domain frekuensi terlihat sedikit pergerakan pada bagian domain sinyal terkena noise. Power frekuensi tidak ada perubahan. Ini untuk yang 100 meter di langkah nomor 5. Ini keluarannya. Jadi untuk keluarannya ini terdapat pergerakan gelombang pada keluaran sinyal terkena noise. Ini sinyal yang terkena noise, terdapat pengeluaran gelombang. Ini untuk yang output dan ini untuk yang penerima atau demodulasi.
terjadi pergerakan gelombang yang cukup jelas. Ini untuk spektrum frekuensinya, ini dia. Domain frekuensi terlihat sedikit pergerakan pada bagian domain. Terus untuk powernya tidak ada perubahan. Begitu juga untuk yang 500, itu lebih besar dibandingkan yang 200. Dan untuk yang 700, yang paling besar itu 500, itu pokoknya semakin besar meternya, itu dia semakin besar pula dibandingkan yang sebelumnya. Kita masuk ke langkah yang nomor 6. Poin nomor 6 itu untuk 1 meter ini, sinyal keluarannya tidak ada perubahan. Sinyal penerimanya terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima sedikit. Untuk spektrum frekuensinya itu domain frekuensi tidak ada perubahan dan power frekuensi juga tidak ada perubahan. Untuk yang 50, nah ini untuk yang 50. Nah, yang untuk 50 ini outputnya itu tidak ada perubahan. Penerimanya terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima. Spektrum frekuensinya yaitu domainnya tidak ada perubahan dan powernya juga tidak ada perubahan. Kita lanjut untuk yang 100, itu tidak ada perubahan untuk outputnya. Penerima terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima. Untuk powernya itu tidak ada perubahan. Untuk yang 200 sama seperti yang di atas, untuk outputnya tidak ada perubahan. Penerima terjadi pergerakan sedikit dan untuk power frekuensi tidak berubah. 500 juga seperti itu. Nah, jadi di bagian analisis data ini itu ada hitung-hitungannya. Untuk langkah nomor 4 tadi, kita disuruh membuktikan sesuai dengan rumus yang diketahui di modul dan rumus bandwidth. Nah, ini dia rumusnya. Jadi MF sama dengan ini delta F per FM. Nah, ini dia. 5.000 Hz per 15.000 Hz dapat 0,33. Rumus bandwidth itu 2 dalam kurung beta tambah 1 dikali FM sama dengan 2 dikali ini yang kita cari tadi, ditambahkan 1 dikali dengan 15.000 hasilnya 42.000. Nah, untuk langkah 5 tadi udah dijelaskan. Langkah yang ke-6 juga ada membuktikan. Di sini kita membuktikan masing-masing deviasi frekuensi. Di sini rumusnya sama seperti yang di atas. Kita pakai rumus bandwidth juga. Jadi masing-masing frekuensi itu kita buktikan harus sesuai dengan gelombang. Nah, ini ya penjelasan-penjelasan tadi yang saya bacakan satu persatu. Nah, untuk kesimpulannya, pada percobaan didapatkan bahwa dari percobaan 4 sampai 6 tanpa mengaktifkan AWGN dihasilkan sinyal modulasi yang sesuai pernyataan sesuai teori, yang mana frekuensi modulation adalah modulasi atau penumpangan sinyal carrier yang akan mengubah frekuensi dari sinyal pembawa atau carriernya. Sedangkan dengan frekuensi gelombang berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi, yaitu noise. Noise itu sangat berpengaruh. Noise itu adalah sinyal yang tidak diinginkan atau yang muncul secara alami, yang mana noise ini menyebabkan kesalahan transmisi data. Yang kedua itu pada percobaan ke-7, yang dengan meniru atau mengulang semua percobaan dari 4 sampai 6 hanya mengaktifkan mode AWGN atau noise, didapatkan bahwa semua hasil gelombang penerima itu mengalami gangguan. Tadi terlihat kan, yang terkena noise dengan tidak terkena noise itu gelombangnya jauh berbeda. Dan yang terakhir, di sini kita dapat ketahui bahwa salah satu keunggulan modulasi FM ini adalah lebih tahan dari noise.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa di like and subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian berhasil.